Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bebasuki STSPD CGP Angkatan 4 dari Kota Pematang Siantar. Kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dilema ITK adalah situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus membuat keputusan ketika dihadapkan pada suatu situasi yang memiliki dua pilihan jawaban yang keduanya benar. Bujukan moral adalah situasi yang dihadapi seseorang ketika dihadapkan pada situasi yang memiliki dua kemungkinan jawaban yang saling bertentangan satu sama lain, atau dengan kata lain, benar lawan salah. Yang pertama, bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak di sekolah saya. Saya akan mentransfer ilmu yang saya peroleh kepada teman-teman melalui channel YouTube saya dan melalui rapat rutin bulanan di sekolah saya. Yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Hal yang pertama yang saya lakukan adalah menganalisis situasi yang dihadapi, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut adalah dilema etika, saya akan menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Namun jika situasi tersebut adalah bujukan moral, maka keputusan yang saya ambil adalah yang bernilai benar. Adapun 9 langkah tersebut adalah: yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Langkah ini mengharuskan kita harus mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Dan langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi tertentu, kita akan harus mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Di sini, pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Data-data tersebut penting untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori. Namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang nyata di mana data yang mendetail akan bisa menggambarkan alasan seseorang melakukan sesuatu dan kepribadian seseorang akan tercermin dalam situasi tersebut. Dan yang keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal terkait dengan dasar hukum. Kemudian uji regulasi, standar personal atau kode etik profesi. Uji intuisi. Apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini? Kemudian uji halaman depan koran. Apakah nyaman jika kasus ini dipublikasikan? Kemudian uji panutan atau idola. Membayangkan apa yang dilakukan orang lain jika di posisi Anda. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini mengelompokkan situasi dalam 4 paradigma, yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat atau individual vs community. Kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice lawan mercy. Kemudian yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan
atau truth lawan loyalty. Kemudian yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short lawan terms long term. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip-prinsip resolusi ya. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau ends based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu mencari opsi yang ada di antara 2 opsi yang mungkin akan muncul penyelesaian kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang kedelapan, buat keputusan. Akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, lihat lagi keputusan yang akan kita refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Yang ketiga, mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut ketika terdapat kasus yang memerlukan pengambilan keputusan, baik itu situasi pribadi, di kelas, ataupun di sekolah. Yang keempat, atau yang terakhir, dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, seseorang yang akan menjadi teman diskusi, saya akan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Stakeholder yang berkepentingan dengan situasi yang dihadapi, baik itu kepala sekolah atau pihak lain yang terkait dengan situasi yang dihadapi, dan seseorang yang dipercaya menjadi tempat berdiskusi menghadapi situasi tersebut. Demikianlah demonstrasi yang saya lakukan. Di sini perubahan tidak akan datang sendirinya jika kita menunggu orang lain. Terima kasih.